Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah di video sebelumnya saya membahas tentang sedikit kekurangan Toyota Avanza E ini yang tipe Matic CVT. Sekarang saya akan membahas tentang kelebihan menggunakan Toyota Avanza E Matic CVT ini yang sudah saya rasakan selama penggunaan. Alhamdulillahnya sudah digunakan jarak jauh, melintasi tol Purbalenyi, kemudian tol Cipali, dan apa yang saya rasakan dan saya bisa bandingkan dengan unit-unit sebelumnya yang sudah pernah saya gunakan. Oke, langsung saja. Kelebihan yang pertama tentu saja dari harganya ya, karena mau bagaimanapun ini adalah Toyota Avanza, walaupun tipenya terendah, tapi fitur-fiturnya sudah cukup untuk dikatakan lengkap ya, tidak terlalu banyak dikurangi, tidak seperti Toyota Avanza E di generasi sebelumnya yang masih menggunakan penggerak roda belakang. Nah, ya itu yang dari segi pertama ya. Dari segi harganya tentu saja ini sangat value for money untuk orang-orang yang mending yang masih banyak pertimbangan gitu ya, ketika membeli sesuatu itu, aduh beli yang agak tinggi tapi perbedaannya lumayan, beli yang agak rendah saja sudah cukup lah untuk keluarga gitu, yang penting fungsinya gitu. Yang penting fungsinya, manfaatnya bisa digunakan untuk bawa keluarga, tidak perlu kehujanan, dan juga perawatannya sangat murah. Nah, itu yang pertama dari segi harga. Kemudian yang kedua, kelebihan yang saya rasakan yang kedua, walaupun ini belum ada fog lamp ya di tipe E ini, tapi lampunya itu sudah LED, jadi sudah cukup terang untuk di malam hari. Penerangannya sudah sangat cukup ya, walaupun yang tipe halogen juga sudah sangat cukup, tapi ini lebih baik lagi gitu dengan menggunakan lampu depan yang LED gitu. Jadi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, walaupun ini tipe yang terendah ya, tipe E. Jadi sudah cukup. Jadi ini salah satu kelebihan juga bagi saya dengan kondisi penerangan misalkan di jalan, misalkan saya mudik ke Ciamis gitu yang masih sangat minim penerangan di jalannya, itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, itu untuk kelebihan yang kedua. Tentu saja kelebihan yang ketiganya, ini sudah lebih nyaman dari segi kekedapan kabinnya. Walaupun ini yang masih terasa sekali ya, ini adalah suara-suara dari bannya. Mungkin ini dipengaruhi ya dengan ukuran bannya yang lebih kecil, jadi getarannya lebih terasa atau apa, ini masih cukup masuk. Akan tetapi ini ya, kalau misalkan kalian menggunakan di kecepatan tinggi di tol Cipali apalagi ya, yang kondisi jalannya itu tidak semuanya di hot mix atau di aspal, itu kalian akan sangat terasa sekali perbedaannya ketika menggunakan Avanza yang versi sebelumnya. Ini sudah jauh lebih baik. Jadi itu kelebihan yang ketiga yang saya rasakan, ini kekedapan kabinnya sudah jauh lebih baik, dan ini mempengaruhi juga kenyamanannya. Nah, kemudian juga kelebihan yang selanjutnya, yang keempat, ini sudah menggunakan Matic CVT ya, dimana perpindahan giginya itu sudah lebih halus ya, walaupun ini tipe terendahnya Avanza. Walaupun memang dengan Mobilio yang lama pun ini masih, saya bilang masih kalah ya untuk kehalusan si CVT-nya sendiri. Nah, tapi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, itu kelebihan yang keempat. Kemudian kelebihan yang selanjutnya ya. Untuk kelebihan yang selanjutnya tentu saja ya, Avanza terkenal dengan iritnya, apalagi ini yang 1300 cc ya. Apabila ini misalkan disetarakan dengan lawannya, mungkin ini bisa bersaing dengan Suzuki R3 GX yang tipe hybrid ya, apalagi dibantu dengan transmisi CVT. Ini sudah cukup baik dari segi konsumsi bahan bakarnya.
Ya walaupun tidak akan jauh berbeda dengan yang 1500 cc, tapi ini sudah cukup lah, sudah cukup baik, sudah cukup irit, dan sudah cukup nyaman di kantong. Apalagi kalau misalkan hanya digunakan pulang pergi kerja sehari-hari, itu sudah sangat cukup. Nah, kemudian juga untuk kelebihan yang selanjutnya. Untuk kelebihan yang selanjutnya tentu saja ya, biaya perawatan ini sudah terkenal murah. Apalagi kalau misalkan kalian beli mobil baru, itu kalian tidak usah memikirkan biaya perawatan, setidaknya sampai dengan free service dari perusahaan itu habis. Nah, kalian tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang untuk servis. Nah, kalaupun misalkan sudah habis gitu, tentu saja Avanza terkenal dengan biaya perawatannya yang murah. Kenapa? Karena di bengkel-bengkel biasa itu banyak sekali suku cadang yang KW-KW ya. Yang KW-KW, ada yang KW1 itu memang pada dasarnya produsen suku cadang yang mensuplai langsung kepada perusahaan Toyota. Dan juga ada KW2 dan sebagainya. Di mana perusahaan tersebut tidak mensuplai suku cadang langsung ke Toyota, akan tetapi dia membuat suku cadang aftermarketnya. Nah, itu beberapa kelebihan-kelebihan yang saya rasakan. Oh ya, dan juga ini untuk penggunaan di tol ya, kecepatan 120-nya itu sangat lebih nyaman sekali dibandingkan versi sebelumnya. Jadi menurut saya untuk Toyota Avanza tipe E Matic CVT ini dari segi value for money-nya sudah bagus. Kemudian dari apa yang kita dapatkan dengan harga yang kita bayarkan juga sudah cukup baik. Nah, kalau misalkan saya beri penilaian dari 1 sampai 10, maka ini bisa masuk kategori 7,5 ya. Belum sempurna memang, kembali lagi kepada apa yang kita bayarkan atau harga yang kita bayarkan, tapi ini sudah cukup sebanding, itu sudah cukup baik. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih yang sudah berkunjung ke Sarjana YouTube channel. Semoga videonya bermanfaat. Kedepannya apa yang akan kita bahas lagi mengenai Toyota Avanza atau mobil lain, misalkan Bang coba bahas Hyundai Stargazer, boleh. Nanti akan saya usahakan untuk membahas Hyundai Stargazer dan juga bagaimana impresinya ya. Akan saya usahakan juga yang transmisi Matic juga, supaya bisa membandingkan secara apple to apple ya. Kemudian yang tipenya juga yang tidak terlalu tinggi ya. Misalkan tipe Trend Matic, kita akan coba nanti bandingkan atau komparasi dengan si Toyota Avanza tipe E ini. Apakah lebih worth it atau tidak, atau seperti apa, nantikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.